Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mereview artikel Q1 atau Q2 yang berjudul Plant Disease Detection through Multimodal Language Models and Convolutional Neural Network. Ditulis oleh Konstantinos dan kawan-kawannya. Ini adalah tugas review untuk mata kuliah TPC, topik dalam pertanian cerdas, dengan dosen Ibu Dr. Karlisa Priyandana, STMN. Saya adalah Boni Faisal, program magister kelas khusus. Kita mulai. Inti dari artikel ini adalah menggunakan teknologi terbaru di GPT 4.0 yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit tanaman. Penyakit tanaman tentu bisa menyebabkan kehilangan hasil besar setiap tahun, sehingga ada baiknya bisa kita deteksi dan kita melakukan tindakan-tindakan solusinya. Nah, metode lama itu memakai CNN seperti contohnya ResNet 50. Itu juga menghasilkan hasil prediksi yang baik, tapi ternyata ada teknologi terbaru yaitu namanya LLM multimodal. Nah, ini ada di GPT 4.0 ya, di mana dia itu udah punya format yang bisa memahami teks sekaligus gambarnya gitu loh. Nah, ini kita lihat dalam penelitian ini dibandingkan dengan metodologi lama, padahal masih baru juga, yaitu CNN ya. Nah, penelitian ini menguji apakah GPT-4 bisa few shot atau zero shot untuk klasifikasi penyakit daun ya, di mana few shot ini adalah metode pengklasifikasiannya. Kita lihat ya. Nah, tujuan penelitian adalah ini membandingkan performa GPT-4 multimodal dibandingkan dengan CNN yang tradisional, sama-sama untuk mendeteksi penyakit dari citra ya. Nah, kemudian evaluasinya dengan zero shot atau few shot dan fine tuning. Datasetnya diambil dari Plant Village, yaitu daun apel dan daun jagung dan daun tomat. Dari daun itu bisa mendeteksi disease-nya ya, penyakitnya ya. Nah, tolak ukurnya adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Skornya. Metode penelitiannya itu pertama mengambil gambar daun dari dataset, yaitu dari data village tadi, Plant Village, ya. Kemudian dikonversi ke input multimodal. Nah, ini formatnya multimodal itu berbeda dengan format image biasa ya. Jadi, nah, kemudian kirimkan ke model GPT-4 dengan format yang baru dikonversi tadi. Nah, dari sini ada supervised learning di machine learning-nya tadi untuk klasifikasi, didapatkanlah label. Seperti contohnya ini adalah untuk label 1, label 2, label 3, dan label 4. Itu ya, termasuk sehat, itu juga termasuk label ya. Hasil penelitian kita ada resolusi citranya di 250, di 150, dan di 100. Dan di 256 membandingkan antara GPT dengan ResNet terjadi selisih sekitar 2%. Itu cukup bagus ya untuk kondisi pengolahan pencitraan seperti ini. Di 150 juga sama, ada bahkan ini di sekitar 3% ya, 3% lebih. Di resolusi 100 antara GPT dengan ResNet menghasilkan juga sampai 10%. Nah, ini kan hasil yang sangat baik ya. Untuk lebih memahami konsep multimodal ini, saya pribadi membuat implementasi berbentuk mockup sebenarnya. Model yang saya pakai itu pakai GPT-4 multimodal, saya pakai OpenAI API, kemudian inputnya foto daun dari user Telegram. Nah, saya memakai Telegram bot di sini. Berbeda dengan yang artikel itu
implementasinya sampai untuk membandingkan antar model. Kalau saya ini implementasinya multi-modelnya sama, tapi penggunaan implementasi di lapangannya saya memakai Telegram bot. Jadi petani mengirim gambar, kemudian modelnya diklasifikasi, kemudian ada balikannya juga rekomendasi dari LLM juga tanggung, jadi udah memakai LLM untuk mengklasifikasinya pakai multimodal LLM, tapi untuk rekomendasinya saya pakai LLM juga. Gambar diterima oleh bot, kemudian dikonversi ke data URL. Nah, ini udah sama dengan penelitiannya. Format gambar bisa dibaca oleh model GPT-4. Kemudian dikirim ke API Respond, baik teks ataupun image-nya, image yang sudah dikonversi. Maka model memberikan label. Nah, ini cukup sampai di sini sebenarnya di implementasi. Saya tambahkan lagi model memberikan rekomendasi atas tindakan IPM atau Integrated Pest Management. Ini knowledge ya, bisa diberikan kepada LLM. Nah, ini komponen sistemnya. Telegram bot menerima gambar, kemudian diklasifikasi dengan multimodal tadi, dan action-nya rekomendasi. Nah, ini adalah classes-nya, daftar label penyakit daunnya, kemudian ini adalah contoh datanya. Saya memakai data yang ada di local computer. Nah, format datanya adalah seperti ini contohnya, ini pakai CSV ya, ada image pad-nya dan ada label, kita kasih healthy 1, healthy 2, healthy 3, black rot 1, black rot 2, healthy 3, dan sebagainya. Nah, ini labelnya. Untuk gambar-gambar yang healthy, berarti labelnya healthy. Untuk yang black rot, untuk yang cedar juga. Nah, ini untuk meniru proses fine tuning dari yang ada di paper. Nah, tugasnya adalah memperkuat konteks visual GPT-4 pada saat klasifikasi. Ya. Nah, ini maksudnya memperkuat itu bagaimana? Ini contohnya. Nah, ini kalau di screenshot kita lihat, kalau kita kirim gambar daun, nah, maka yang keluar adalah gambar yang kamu kirim adalah daun. Tampak dari dekat dengan tekstur bla 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 ya. Nah, menyerupai daun pohon apel. Tapi dengan yang sudah mempunyai data latih ini, langsung keluar bahwa, oh, kondisinya adalah sehat, healthy, seperti itu klasifikasinya. Jadi tidak lagi menjelaskan secara umum, tapi langsung dia mendeteksi daun tersebut sehat. Gitu. Sama seperti yang ini, daun tersebut terkena penyakit. Penyakitnya apa? Sudah ada ditentukan di dalam klasifikasi seperti itu. Ya, dan ini input outputnya saya pakai Telegram. Nah, kesimpulannya adalah GPT-4 ternyata cukup efektif ya digunakan untuk klasifikasi penyakit serta teknologi multimodel yang terbaru. Kemudian few-shot prompting bisa digantikan fine tuning untuk skala kecil. Nah, sistem Telegram ini saya pakai untuk deployable dari riset sebelumnya tersebut ya. Nah, ini pengembangannya dataset untuk tanaman lain, misalkan alpukat dan sebagainya. Kemudian tambahan fitur laporan hasil di dashboard agronomi. Ini contoh penggunaannya. Nah, berikutnya saya akan coba demo aplikasinya ya. Ya, inilah programnya. Kita lihat di sini ada plan LLM. Di sini ada datanya dari source. Ini datanya adalah nih, tadi ada Apple dan ini view shot-nya nih. Data Apple healthy, contohnya yang vertical yang ini dikasih labelnya healthy, yang scape, yang gambar yang ini. Nah, ini kita kasih labelnya adalah scape di sini. Mari kita coba running. Nah, ini mengaktifkan komunikasi dengan Telegram. Kita buka Telegramnya. Ini. Nah, ini kita minta respon dengan menulis ping ya. Nah, itu bot aktif katanya. Silakan kirim foto daun apel. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini contohnya. Saya kirim ke servernya. Sedang menganalisa gambar. Nah, ini udah keluar ya hasilnya. Hasil aslinya sebenarnya ini. Diagnosis berarti dalam kondisi sehat.
Kemudian saya tambahkan, ini sebenarnya dua kali proses ya, saya tambahkan rekomendasi tindakan dengan instruksi terkait kepada pengendalian hama terpadu. Saya tidak memasukkan solusi terkait obat-obatan kimia. Ya. Mungkin selanjutnya bisa seperti itu. Kita kasih contoh lagi, kita kirim gambar yang berpenyakit. Kirim gambarnya. Nah ini kelihatanlah bahwa dia adalah sakit sedar ras ya, karat asam. Nah ini dengan rekomendasi daripada tindakannya gitu. Lakukan inspeksi, sanitasi kebun dan sebagainya dan sebagainya. Demikian presentasi tentang multimodal GPT-4 atau multimodal large language model untuk implementasinya di agriculture ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.